Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 2G. Oke anak-anak, dalam video ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6 sekolah dasar. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasannya perkembangbiakan hewan terdiri dari dua jenis ya anak-anak. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif hanya melibatkan satu individu saja. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan hewan yang diawali oleh pertemuan antara sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi dua. Jenis perkembangbiakan seperti apa yang disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga secara generatif? Kita akan bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut dengan baik ya. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan secara generatif. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, anak-anak, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas. Kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovivar, kemudian yang kedua dengan cara vivivar, dan yang ketiga itu ada dengan cara ovovivivar. Nah, apa itu ovivar, vivivar, dan ovovivivar akan kita bahas berikut ini. Jadi, kalian simak video ini dengan baik ya. Oke anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu dengan cara tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra, ya. Jadi berikut ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop tersebut merupakan alat pembesar. Jadi, kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya, hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan, hidra dewasa, pada hidra ini tumbuh tunas atau calon anak dari jadi merupakan tunas dari hadra. Kemudian tunas mulai tumbuh dan tunas sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh mulut dan juga tentakel. Nah, cabang-cabang ini merupakan tentakel dari tunas hidra ya anak-anak. Kemudian apabila tunas sudah cukup dewasa, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya ya anak-anak. Jadi kalian bisa perhatikan tunas yang awalnya menempel kemudian terlepas.
apabila sudah cukup dewasa, dan nantinya tunas ini akan menjadi individu baru atau hidra yang baru. Hidra yang baru ya anak-anak. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Nah, selanjutnya contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme atau individu baru yang mirip dengan induknya. Nah, contohnya itu adalah cacing planaria. Anak-anak, cacing planaria, di mana tubuh cacing planaria ini apabila terpotong, itu bagian tubuhnya akan bisa menjadi individu baru. Anak-anak, nah bagian yang terpotong adalah bagian kepala dan juga ekornya. Maka nantinya bagian kepala akan tumbuh menjadi ekor. Kemudian ekornya akan tumbuh kepala dan nantinya akan menjadi individu yang baru. Kemudian tubuh ini juga akan tumbuh kepala dan juga tumbuh ekor sehingga menjadi individu yang baru. Nah, jadi itulah cara perkembangbiakan dengan cara fragmentasi, yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga, yaitu adalah membela diri. Jadi membela diri ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membela tubuh menjadi dua bagian yang sama besar, yang akan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu adalah amuba. Ini merupakan contoh dari amuba. Jadi terlihat seperti tidak beraturan ya. Yang bulat itu disebut dengan inti sel. Kemudian bagian luarnya itu disebut dengan sitoplasma. Oke, jadi ini merupakan hewan amuba dewasa. Kemudian hewan amuba ini berkembang terus untuk membelah tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang terbelah itu adalah bagian sitoplasma dan juga inti selnya. Kemudian sudah terlihat inti selnya memisah dan juga sitoplasmanya akan memisah. Lalu inti selnya sudah terlihat jelas, juga sitoplasmanya akan mengalami perkembangan, yaitu pembelahan inti sel dan juga pembelahan sitoplasma dari tubuh amuba. Dan tubuh amuba sudah terbelah menjadi dua. Jadi amuba 1 dan amuba 2 yang awalnya berasal dari satu amuba. Nah, jadi membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah tubuh menjadi dua, yang dalam hal ini adalah inti sel dan juga sitoplasmanya yang terbelah seperti itu. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa hewan amuba ini hanya bisa kita lihat jika kita menggunakan kaca pembesar atau menggunakan mikroskop. Jadi sampai di sini paham ya adik-adik? Ya, oke. Jadi itulah 3 perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu terdiri dari tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ini terdiri dari 3 perkembangbiakan. Yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovivar ataupun bertelur. Tentu kalian tidak asing lagi mendengar kata ovivar. Kali ini saya mengingatkan kembali, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan ovivar. Di mana yang pertama, hewan ovivar tidak memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Kemudian yang kedua, hewan ovivar tidak memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, hewan ovivar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovivar tidak mengarami telurnya hingga menetas. Jadi itu ciri-ciri dari hewan ovivar. Contohnya dari hewan ovivar yaitu ayam.
Nah, kalian bisa perhatikan ayam. Ayam tidak memiliki kelenjar mamae dan juga daun telinga. Kemudian tidak menyusui anaknya dan juga mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian contoh yang kedua itu ada ikan. Selain ayam dan ikan, masih banyak lagi contoh-contoh hewan eh, yang termasuk dalam kategori ovivar, seperti bebek angsa dan lain sebagainya. Nah, itu hewan ovivar atau bertelur. Kemudian itu ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua yaitu ada hewan vivivar atau beranak ataupun melahirkan. Nah, jadi ciri-ciri hewan vivivar atau beranak atau melahirkan ini yaitu yang pertama memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu atau puting susu. Kemudian yang kedua itu memiliki daun telinga. Kemudian menyusui anaknya. Dan yang keempat termasuk hewan mamalia. Dan yang kelima itu memiliki rahim. Contoh hewan vivivar adalah anjing. Kemudian ada juga lumba-lumba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan anjing memiliki daun telinga dan juga kelenjar mamae. Anak-anak lumba-lumba juga termasuk hewan vivivar karena lumba-lumba melahirkan anaknya. Jadi lumba-lumba dan juga anjing itu termasuk hewan mamalia. Selain anjing dan juga lumba-lumba, contoh hewan vivivar itu masih banyak lagi ya anak-anak, yaitu ada kuda, ada sapi dan gajah, domba dan lain sebagainya. Jadi itu hewan vivivar. Ciri-ciri juga beserta contohnya. Bagian selanjutnya yaitu jenis perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga itu ada hewan ovovivivar atau bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivivar yaitu yang pertama embrio, tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini merupakan calon bayi atau calon anak. Perkembangbiakan dengan cara ovovivivar merupakan perpaduan cara bertelur dan juga cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivivar juga bertelur, akan tetapi telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya. Dan ketika dirasa sudah cukup umur, maka telur tersebut akan menetas di keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hewan ovovivivar itu mengerami telurnya di dalam tubuh induknya, dan ketika sudah menetas barulah dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus melahirkan. Nah, anak-anak, ciri yang kedua yaitu hewan ovovivivar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platipo. Berikut ini merupakan contoh hewan ovovivivar. Yang pertama ada kuda laut dan juga platipus. Hewan-hewan yang termasuk ovovivivar ini tidak memiliki kelenjar susu anak-anak dan tidak menyusui anaknya, kecuali platipus. Nah, inilah yang disebut dengan hewan platipus. Jadi hanya platipus yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Nah, selain kuda laut dan platipus yang termasuk hewan ovovivivar, yaitu ada ikan pari, kemudian ada beberapa jenis ular dan juga beberapa jenis kadal. Jadi itulah yang dimaksud dengan hewan ovovivivar dan juga ciri-cirinya beserta contoh-contohnya. Sampai di sini semoga paham ya teman-teman sekalian. Demikian informasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.